Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat episode dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, episode Rumah Edukasi. Sahabat-sahabat dan sobat episode, bersama saya, Swadi Idris Amir, analis politik dari PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat episode, pada kesempatan kali ini saya kembali ingin mengajak seluruh pemirsa episode dimanapun Anda berada untuk mendiskusikan terkait dinamika politik di Kabupaten Maros. Kita menantikan apakah PJ Bupati tetap dipegang oleh Wakil Bupati saat ini, Ibu Haja Suhartina Buhari selaku Wakil Bupati definitif atau yang lagi menjabat hari ini, yang sudah pasti tidak bisa lagi maju karena tersandung aturan, yaitu tidak memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon wakil atau menjadi calon wakil yang sudah ditetapkan 22 kemarin dan pencabutan nomor 23 kemarin. Nah, kondisi itu membuat Suhartina otomatis akan menjadi pelaksana tugas atau pelaksana jabatan Bupati dalam kurun waktu 2 bulan terakhir ini selama pilkada, karena memang Bupati definitif yang maju kembali itu harus cuti dalam kampanye, dan kurang lebih kampanye ada 2 bulan, berarti kurang lebih hampir 2 bulan Bapak Dr. Haidir Sam harus cuti. Nah, kalau seandainya Ibu Haja Suhartina Buhari yang menjadi PJ Bupati, apakah ada pengaruhnya kepada kota kosong? Kita tahu, saya memantau saat ini di Maros lagi berkecamuk, lagi banyak kelompok-kelompok yang mensuarakan kota kosong karena dinamika politik yang terjadi antara bupati dan wakil bupati yang sempat agak memanas kemarin karena pernyataan dari Ibu Haja Suhartina yang sudah diklarifikasi oleh Pak Bupati melalui master kampanye-nya Pak Marjan. Di episode sendiri ini Pak Marjan sudah mengklarifikasi terkait pernyataan Ibu Haja Suhartina Buhari yang dia sampaikan di salah satu podcast yang terkenal di Kota Makassar. Namun kita tidak masuk lagi pada ranah yang sudah dibahas kemarin, karena itu ranah yang sudah selesai. Kedua belah pihak telah berbicara di publik, dan tentu biarlah publik yang menentukan, yang menilai seperti apa kebenaran terkait dua sumber informasi yang beredar sebelum penetapan. Hari ini kita fokus membedah apakah benar perlawanan terhadap Haidir Sam dengan munculnya kelompok-kelompok yang akan mendukung kota kosong itu bisa mempengaruhi keterpilihan Bapak Haidir Sam di Pilkada Maros, dan apakah ketika Ibu Haja Suhartina Buhari menjadi PJ Bupati Maros akan mendukung atau memuluskan pergerakan-pergerakan untuk mendukung kota kosong. Ini akan kita analisa dan kita pantau ke depan. Sampai hari ini belum ada pernyataan resmi dan belum ada
ajakan dari Ibu Haja Suhartina Buhari untuk mengajak seluruh pendukungnya, keluarga besarnya untuk mendukung kotak kosong itu belum ada. Saya sendiri belum mendapatkan informasi satu kali pun terkait itu. Namun memang banyak kalangan yang memprediksi kemungkinan besar keluarga besar dari Ibu Haja Suhartina Buhari dan loyalis-loyalis pendukung dia akan kecenderungan mendukung kotak kosong. Ini prediksi, ini asumsi sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPSO. Tetapi itu tentu pasti ada landasan kuatnya. Karena pendukung-pendukung Haja Suhartina ini yang sudah resmi berada di luar arena tentu merasa tidak nyaman, tidak diuntungkan dengan tidak adanya jagoan mereka, perwakilan mereka di dalam arena. Atau tidak jadi menjadi calon wakil dari Pak Haidir Sam untuk periode kedua. Publik menduga-duga bahwa pergerakan untuk mendukung kotak kosong itu akan berjalan cukup kencang di Pilkada Maros. Nah, ini yang akan kita bedah. Seperti apa pengaruh pergerakan-pergerakan itu? Kalau kita memantau dari pergerakan-pergerakan beberapa tokoh-tokoh politik di Maros, tokoh-tokoh lokal, nah mereka sudah menyuarakan kotak kosong itu di media-media sosial. Sorry itu. Dan salah satu tokoh yang cukup sering mendukung gerakan kotak kosong ini, salah satu adalah Andi Pahri Makasau Kalian Simbang. Saya melihat beliau cukup mensupport gerakan kotak kosong. Entah apakah itu hanya sekedar iseng atau gerakan itu terstruktur, atau malah itu hanya wacana liar saja dari beliau yang mungkin dia tidak akan kembangkan, tidak akan sistematiskan. Kita lihat ke depan. Dan ada beberapa tokoh yang saya pantau pun sudah menyuarakan kotak kosong. Nah, kita ke tinjauan ilmiahnya. Ibu Haja Suhartina Buhari ketika terpilih menjadi PJS Bupati, sebenarnya otomatis harus menjadi PJ Bupati karena dia adalah wakil bupati. Tetapi ketika dia tersandung masalah, tentu itu ada potensi dia gagal. Tapi selama tidak ada masalah, maka otomatis dia akan menjadi PJ Bupati. Memang kalau dia mendukung kotak kosong, kalau dia menjadi PJ Bupati, itu memang cukup merepotkan Bapak Haidir Sam. Karena kalau dalam survei yang kami lakukan di Kabupaten Maros itu, Haja Suhartina Buhari ini dengan seluruh keluarga besarnya, dengan seluruh simpatisannya, relawannya, itu memiliki strong voters yang cukup bagus. Saya kemarin sempat menyebut dia di atas 20%, itu bisa sampai ke angka 27%. Keluarga besar Suhartina Buhari itu bisa mempengaruhi sampai 27% ketika betul-betul mereka menggerakkan kotak kosong secara masif, secara sistematis. Itu ketika dia menggerakkan secara masif dan sistematis. Apalagi kalau misalnya dia betul-betul kompak sekeluarga, yang seluruh jaringan timnya, memang akan sedikit merepotkan Pak Haidir. Nah, karena Bu Suhartina itu memiliki strong sampai ke 27% dengan seluruh jaringan keluarganya. Nah, Pak Haidir Sam sendiri kemarin dalam simulasi survei yang pernah kita lakukan, walaupun survei ini sudah kadaluarsa karena mungkin sudah hampir 2 bulan yang lalu, tetapi setidaknya itu bisa menjadi rujukan gambaran kasar saja ya. Saya tidak ada data terbaru hari ini, tetapi itu bisa menjadi gambaran kasar saja untuk menilai. Pada survei kita yang kurang lebih 2 bulan yang lalu itu masih berpasangan Suhartina dengan Pak Haidir. Kalau mereka memang bersama,
Kalau melawan kotak kosong mereka bisa menang sampai di angka 71% kalau mereka bersama. Nah, seperti itu. Kalau Fakhaidir Sam tanpa Ibu Haja Suhartina kemarin tergambarkan dia bisa mengamankan suara sekitar 61% kalau tidak bersama dengan Ibu Suhartina. Artinya tanpa Ibu Suhartina pun Pak Bupati punya modal sampai 61% untuk bisa melawan kotak kosong, bisa melewati kotak kosong. Tetapi kembali lagi pada kondisi itu, hasil survei itu kan pada saat belum ada perseteruan antara kubu Khaidir dan Suhartina. Nah, soal itu sehingga pasti ketika kita berbicara hari ini Khaidir Sam tanpa Suhartina, saya secara pribadi dengan asumsi saya yang karena tidak punya data terbaru, saya masih yakin dia masih berada di angka di atas 55%, yang bisa menjadi modal dasar dia untuk mengalahkan kotak kosong tanpa Ibu Haja Suhartina. Hari ini asumsi saya karena saya belum punya data terbaru, saya hanya merujuk pada data kurang lebih 2 bulan yang lalu. Kalau memang mereka berpasangan, seandainya mereka tetap berpasangan, itu sudah di atas 70%. Tapi ketika mereka tidak berpasangan, Pak Khaidir masih di atas 55% atau sekitar 61%. Nah, kalau seandainya benar Suhartina menggerakkan kotak kosong dengan seluruh jaringannya, maka potensi antara Khaidir Sam melewati kotak kosong dan dikalahkan kotak kosong itu menurut saya cukup berimbang. Cukup berimbangnya saya memberikan presentasi 55% peluang Khaidir memenangkan pertarungan mengalahkan kotak kosong dan 45% sementara kotak kosong mempersulit Khaidir. Nah, seperti itu. Untuk mengkoordinir kotak kosong itu dibutuhkan kekuatan dan pergerakan sistematis untuk bisa memenangkan kotak kosong. Dan menurut saya itu tidak mudah dilakukan oleh keluarga Suhartina dan seluruh jaringannya kalau mereka hanya bermodalkan semangat tanpa sebuah gerakan sistematis untuk mendukung kotak kosong. Kalau hanya sekedar semangat, menurut saya berat untuk bisa mengalahkan Khaidir ketika itu hanya sebuah semangat. Tapi ketika ada gerakan sistematis, kemudian ada kos-kos untuk membackup gerakan itu, mungkin itu ada pengaruh pada Khaidir dan berpotensi mempersulit Khaidir. Nah, Khaidir Sam pun menurut saya itu tidak boleh bermain-main. Dia harus sekarang berpikir bahwa yang dia hadapi sekarang ini adalah kotak kosong yang kuat. Kotak kosong yang didukung kelompok-kelompok yang mungkin kecewa dengan dia karena tidak bersama dengan Suhartina lagi, dan mungkin saja kelompok-kelompok yang ingin mempermalukan dia, ingin dia kalah. Nah, untuk itu Khaidir Sam harus betul-betul bertarung, mempersiapkan diri bertarung dengan betul-betul sungguh-sungguh. Jangan pernah meremehkan kotak kosong, karena apabila dia meremehkan kotak kosong, potensi dia untuk dipermalukan pasti cukup terbuka. Walaupun secara persentase peluang Khaidir untuk memenangkan pertarungan Maros mengalahkan kotak kosong itu lebih besar, karena dia dianggap salah satu bupati yang cukup bagus kinerjanya selama memimpin Kabupaten Maros, dan beliau dikenal cukup merakyat. Hampir semua kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, adat dan budaya dia hadiri dan melibatkan diri, berkontribusi dan lain-lain. Kondisi ini membuat masyarakat cukup puas dengan kinerja Khaidir Sam. Tetapi ingat bahwa Suhartina Buhari ini adalah tokoh anak dari tokoh asli Maros, Haji Buhari, yang saat ini bisa dikatakan dialah tokoh lokal yang sangat kental
basisnya di Maros dibanding Haidir itu sendiri. Karena histori Haidir itu sendiri itu tidak lepas dari keluarga besar Suhartina yang kemarin diwakili oleh iparnya Bapak Hatta Rahman. Nah seperti itu, sehingga memang Pak Haidir harus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi dukungan terhadap kota kosong. Karena kalau dia tidak mengambil langkah-langkah strategis, peluang kota kosong untuk mengalahkan dia masih cukup terbuka apabila kota kosong ini betul-betul di backup oleh kekuatan dan dimodali. Kalau tidak ada jam backup kekuatan besar dan memodali, maka agak berat juga untuk bisa kota kosong menang di Pilkada Maros ketika tidak dipersiapkan oleh elit-elit pendukung kota kosong ini. Tetapi Haidir San pun ketika tidak serius, dia juga berpotensi dipermalukan karena peluang kota kosong pun untuk mengalahkan dia masih cukup terbuka kalau Haidir San meremehkan gerakan kota kosong dan penggerak kota kosong itu betul-betul bekerja secara serius dan sistematis. Nah, seperti itu. Haidir Sam surveinya, kalau dengan Suhartina itu rata-rata bermain di angka hampir 70%. Tapi kalau dia sendiri tanpa Suhartina, itu masih di angka 56-58%. Artinya memang Haidir Sam, walaupun sendiri dia sudah di atas 50%, tetapi itu angka yang masih cukup rawan untuk bisa dia pertahankan. Karena yang ditakutkan adalah adanya gerakan yang memaksimalkan, mensukseskan kota kosong ini harus betul-betul diwaspadai oleh Haidir Sam dengan seluruh jaringan timnya. Saya secara pribadi berharap Ibu Suhartina bisa legowo, dan jangankan misalnya mendukung kota kosong, harapan kita juga Ibu Suhartina mendukung Pak Bupati sehingga hubungan mereka tetap harmonis dan terjaga walaupun tidak bersama lagi di pemerintahan nanti. Tapi setidaknya mereka bisa menjaga silaturahmi untuk politikal jangka panjang bersama Haidir Sam dan Suhartina. Ruang-ruang mereka untuk bekerja secara jangka panjang itu masih terbuka selama mereka mampu meredam ego mereka, terutama Suhartina, mampu dengan legowo melupakan peristiwa yang menerpa dirinya dan menerima secara ikhlas. Kalau tidak dilakukan maka peluang petahana mengunci dan mengalahkan kota kosong Haidir Sam sangat terbuka. Nah seperti itu sahabat-sahabat dan sobat IPS. Demikianlah analisis sederhana dari saya Swadi Idrus Amir terkait dinamika politik di Kabupaten Maros. Sampai jumpa pada analisa-analisa berikutnya dari saya Swadi Idrus Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PTIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.